What's up, baby? What's up? Watch out. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja ya di masa pandemi kayak gini. Sudah mulai membosankan juga sih, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke luar negeri, nggak bisa travel kemana-mana. Kalau misalkan mau naik pesawat pun harus testing, make sure kita nggak ada COVID atau nggak pernah kena COVID. Ya, mudah-mudahan sih vaksinnya cepat keluar dan kita bisa balik seperti semula lagi. Hari ini aku mau ngebicarain tentang damage. Jadi kerusakan apa aja yang sudah kita akibatkan selama hampir 2 tahun ini ownership untuk Tesla 2018 ini. Jadi bagaimana ya? Kita lihat dulu itu damage-nya parah atau enggak dan bisa diperbaiki atau enggak gitu loh. Oke, kita lihat secara detail aja ya. Nah, yang sekarang ini yang paling noticeable itu ya damage ini, roda-roda karena curb. Jadi kalau misalkan kita lagi parkir nih, kan kita nyetirnya di sebelah kiri. Jadi parkirnya tuh di sebelah kanan. Jadi selalu tuh kalau nggak hati-hati ya curbing, jadi damage ke roda wheelnya ini gitu. Tapi kapan hari aku udah bikin video, kalau nggak salah minggu lalu itu bikin video tentang gimana kita coverinnya pakai cat apa, terus di amplas apa. Nah, ini ada contohnya yang belum diperbaiki. Kita close up shotnya nih. Ya, kayak gitulah. Ya, nah terus ini satu lagi nih paint chip ya, gara-gara kena batu atau apa gitu. Waktu itu pergi ke Los Angeles. Terus karena perjalanannya panjang, sekitar 350 atau hampir 400 mile lah, satu kali jalan bolak-balik ya 700-800an. Ini kena deh, kena batu kali ya. Jadi paint chip. Kalau dilihat lebih jelas tuh deket kayak gini, ada 2. Ini pas kenanya pas lagi daerah sini yang nggak kita pakai paint protective film PPE. Jadi waktu kita pertama kali dapat mobilnya itu kita pasang sendiri, jelek sih karena mau ngirit, jadinya pasang sendiri jadinya jelek deh. Tapi nggak apa-apa lah, yang namanya protection ya. Tuh, hasil pasangnya ya kurang begitu bagus sih. Next time kalau punya uang, pasangnya sama profesional. Nah, ini salah satu contoh dari kebeset dari bawahnya bumper ya. Jadi kan namanya juga sedan. Jadi kalau misalkan parkir deket curb gitu, kadang-kadang nggak sengaja, walaupun ada sensor tetap nggak sengaja pasti kebeset bawahnya. Ya, tapi not bad lah kalau misalkan dilihat secara mata sendiri. Itu yang kebeset cuma daerah sini, terus daerah bawah sini kayaknya clear ya, nggak ada beset-besetan. Aku soalnya agak conscious sih kalau misalkan parkir di dekat curb gitu. Kalau daerah depan saya nggak mau deket-deket sama curb. Ini ada contoh dari dent ya. Kalau nggak kelihatan gini, daerah sini nih, daerah sini tuh ada dent dikit. Ini sih biasanya karena kamu parkir di mall atau di apa gitu,
Ada orang buka pintu nggak pelan-pelan, terus dum kena fendermu atau kena pintu atau apa gitu. Tapi untungnya sih paintnya nggak lecet ya, cuman dent doang. Nah ini untungnya pintu sebelah kanan masih mulus. Ya ibaratnya nggak ada dent atau nggak ada apa-apa, soalnya ini pintunya udah kelapisin sama clear film ya. Itu pasang sendiri. Nggak sempurna sih, cuman ya namanya DIY ya. Adalah yang kayak gini-gini. Ya, tuh. Ini nggak sempurna. Tapi hasilnya masih terproteksi lah. Oke, yang ini di bagasi. Kalau bisa lihat, kita zoom in dulu. Nah ini contohnya karena kita taruh barang-barang yang mungkin agak kasar dan tajam di bagasi, terus ngebeset ginian. Ya ini sih basic lah, karena namanya use damage ya. Kalau dilihat dari sini ya, so far bumpernya nggak ada masalah, bumpernya nggak ada yang lecet. Terus di pintu kiri so far bagus sih, nggak ada yang lecet. Nah ini daerah depannya. So far ini sih nggak ada yang damage. Hoodnya semua clean. Hoodnya juga aku lapisin pakai ini sih, paint protective film. Ya so far so good, nggak ada yang lecet. Terus windshieldnya juga sih apa ya namanya, nggak ada yang pecah atau apa gitu, kena chip. Kalau masalah leathernya sih aman. Ini kayaknya sih bukan asli leather ya, kayak fox leather gitu. So far sih nggak ada masalah. Screennya juga dilapisin pakai kayak tempered glass gitu, beli di Amazon, jadi ya nggak ada masalah. Terus center console-nya kan harusnya hitam piano black, itu sering banget kena beset, jadi aku ganti sama matte white, jadi aman, nggak ada beset-beset lagi. So far so good sih, nggak ada masalah banyak ya. Selama ini kita pakai nggak pernah ada masalah sih. Kalau mobil gas kayaknya lebih banyak masalah. Ini steering wheelnya, keep it good. Oh terus ini kalau misalkan kalian nyari storage buat apa, Sentry mode atau dashcam kan, mendingan pakai ini nih, SSD. Lebih cepat, lebih apa namanya, lebih akurat lah,
nggak ada masalah. Kalau pakai USB banyak yang komplain. Jadi ini ada 500 gig, jadi nggak pernah kehabisan sih. Palingan setiap 6 bulan sekali atau lebih dari 6 bulan dia nggak berfungsi, berarti artinya storage-nya udah mau penuh, jadi mesti di delete. Oh, terus kalau misalkan ada kayak roda yang kebeset-beset gitu, sebetulnya bagus. Kemarin itu ada ada update yang bisa kayak kemarin itu update berapa 26,4 atau 24,6, nggak lupa nomor berapa, tapi itu update-nya pinter. Jadi kamera di belakang misalnya aku toggle ke reverse nih sekarang, nah terus kamu lihat tuh, tadinya kan biasanya cuman reverse camera doang di sini, terus sekarang tuh reverse kameranya ada kiri dan kanan. Jadi ini bagus sih. Jadi sebetulnya tuh lihat tuh, bisa ngelihat side gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kayak gini kamu nggak bisa ngebeset ban lagi. Jadi bannya aman gitu, bisa ngelihat jernih kan. Daripada kalau kamu ngelihat kaca gitu, susah kan ngelihat kaca tuh, ya enggak, untuk backup. Kalau misalnya kamu lihat kaca gitu, ada sih fiturnya untuk bikin kaca ini noleh ke bawah, tapi kan repot, noleh ke bawahnya lama mekanikalnya. Jadi mendingan pakai ini, ya enggak, langsung bisa apa namanya, ngelihat sudut-sudutnya tuh jernih banget. Zoom in dikit tuh, kayak gini jadinya sebelah kanan. Oke. Jadi damage-nya sih sebetulnya kalau menurut saya nggak begitu banyak. Cuman yang tadi ada dent. Yang dent tuh agak susah di repair ya, harus diketok dari belakang lah, mesti dibuka fendernya segala macem. Terus kalau yang paint gitu, kayak yang chip itu tadi di depan bumper ya, itu palingan bisa di touch up, tapi ya nggak sempurna jadinya, tetap aja. Terus di pintu itu nggak ada damage, di bawah ada dikit, tapi sih kalau menurutku banyakan sih gini, tergantung cara pemakaiannya. Kalau sering-sering pergi ke mall, parkir di daerah yang agak umum gitu, parkir sama orang-orang lain, ya otomatis possibility untuk dapat damage-nya itu lebih banyak ya, mungkin lebih banyak. Karena saya jarang banget, nggak jarang sih, cuman nggak sering-sering ke mall, nggak tiap minggu pergi ke mall atau ke tempat-tempat umum gitu. Jadi di tempat kerja ada parkir sendiri, di rumah ada parkir sendiri. Jadi mungkin karena itu jadinya damage-nya nggak begitu banyak. Terus pintu-pintunya juga semuanya ke cover sama paint protective film PPF atau PPE, nggak tahu deh. Jadi nggak suka banyak kebeset. Terus kalau misalkan ngobrol tentang nyuci mobil, ya nyuci mobilnya sekitar sebulan 2 kali lah, every other week kita nyuci mobil. Karena kita tinggal di daerah Bay Area gini, kalau mobilnya cuman duduk aja gitu, nggak dipakai, kadang-kadang kan di pagi-pagi kan ada kabut, terus kabutnya udah nempel di mobil, siang-siangnya kabutnya vaporize, terus leaving mark ke mobilnya, jadinya juga attract banyak dust ya, dust kayak apa sih bahasa Indonesia dust, lupa. Jadi not bad lah selama hampir 2 tahun ini pemakaiannya kayak gini. Mungkin di masa depan kita mau, kalau udah bosen sama warna ini, kita mungkin ganti warna lain. So far sih kita suka sih Tesla warnanya putih. Waktu kita beli
kita harus bayar ekstra 1.500 untuk warna putih karena waktu itu standarnya warna hitam free. Sekarang warna putih menjadi standar, jadi nggak usah extra money untuk warna putih. Jadi agak kecewa juga sih sebetulnya. Tapi kecewa nggak kecewa itu keputusannya Tesla karena mereka mungkin ngelihat warna putih itu lebih murah untuk production mereka. Tapi kalau dibilang ini mobil mewah, kalau menurut aku sih ini bukan mobil mewah. Kalau dibandingkan kemewahannya dengan Mercedes-Benz C300 atau BMW seri 330i or XI, kemewahan mobil ini sih di dalamnya nggak begitu mewah. Kayaknya cuman premium lah kita bilangnya. Bukan it's not like luxury car. This is more like premium car. Like kalau bisa dibilang ibaratnya mobilnya lebih sedikit lebih mewah daripada Toyota atau Honda Accord. Kalau setaranya ya Accord atau Camry lah mobil ini. Tapi orang-orang kan kecewanya karena harganya sangat mahal dan juga orang nggak peduli bahwa ini tuh masih teknologi baru, mobil listrik, jadi teknologinya masih mahal. Kalau semuanya udah ganti listrik dengan teknologi yang sama, otomatis produksinya lebih banyak, mass production, otomatis itu driving harganya, costnya lebih lebih murah. Gitu aja sih. Sampai hari ini aja videonya ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apa aja lah tentang apa gitu, tinggal komen aja di bawah, di komen, nanti saya bisa jawabin. Happy Sunday again. Semoga sehat-sehat dan jaga kesehatan di masa pandemi kayak gini, supaya kita bisa lewatin secara bersama-sama dan kita bisa balik ke situasi yang sama dengan cepat. Mudah-mudahan tahun ini lewatnya lebih cepat, jadi tahun depan kalau udah ketemu vaksinnya kita bisa lebih nyaman hidup di dunia ini. Oke, sampai situ aja deh. Terima kasih sudah nonton. Ciao, bye-bye.